Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Horizon Indonesia, program studi Sistem Informasi, akan mempresentasikan hasil audit tata kelola teknologi informasi dengan studi kasus instansi Kemenag Kabupaten XYZ. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Saya Lula Asih Humaira dan ada rekan saya Diva Destia Rohyadi dan Siti Juliah Nur Latifah. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Julia. Oke, baik. Untuk yang pertama ada deskripsi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola TI yang baik. Proses audit ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen serta menggunakan kerangka kerja COVID 2019 sebagai panduan utama. Lalu ada tujuan audit. Proyek ini bertujuan untuk mengaudit tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi halal yang dikelola oleh Kementerian Agama. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa halal dapat mendukung proses sertifikasi halal secara lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu ada manfaat. Audit ini bermanfaat untuk eh, memberikan pemahaman tentang proses audit, menjelaskan tata kelola TI dengan strategi bisnis di Kementerian Agama, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi TI dalam mendukung kinerja instansi pemerintahan. Oke, next. Oke, lanjut ada tools audit. Tools yang digunakan yaitu COVID 2019. Dalam penelitian ini, kami menggunakan COVID 2019 sebagai kerangka kerja untuk melakukan audit tata kelola teknologi informasi di Kementerian Agama. COVID 2019 memungkinkan kami untuk mengevaluasi proses TI secara menyeluruh, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta menganalisis resiko. Dengan pendekatan ini, kami bertujuan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan TI, serta memastikan keselarasan antara strategi TI dan tujuan organisasi. Next. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama itu ada COVID 2019 sebagai kerangka kerja atau framework yang digunakan. Lalu ada skala Whatman untuk mengukur dan menilai tingkat kematangan dalam suatu proses organisasi. Lalu ada analisis gap untuk menentukan kesenjangan dalam kinerja atau kemampuan yang perlu diperbaiki agar organisasi bisa mencapai hasil yang optimal. Oke, perhitungan selanjutnya ada perhitungan capability level menggunakan rating scale. Rumusnya itu ada CC sama dengan sigma CLA dibagi sigma PO dikali 100. Keterangannya itu CC itu nilai pencapaian capability level, lalu sigma CLA itu jumlah aktivitas tata kelola, lalu ada sigma PO itu jumlah keseluruhan aktivitas. Untuk presentasi pencapaiannya yaitu ada not achieve dari 0 sampai 14%, lalu ada partially achieve dari 15 sampai 49%, lalu ada largely achieve dari 50 sampai 84%, lalu ada full achieve dari 85 sampai 100%.
Lalu ada interface goal. Interface goal ini diambil dari visi misi. Nah, untuk visinya yaitu terwujudnya masyarakat Karawang yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Karawang yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya itu yang pertama meningkatkan kualitas kehidupan beragama, lalu meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, lalu ada meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, lalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan yang terakhir meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta terpercaya. Lalu ada pemetaan EG ke AG dari visi misi. Untuk visinya itu referensinya ke EG 10, yaitu keterampilan staf, motivasi, dan produktivitas. Lalu untuk misi yang pertama sampai misi yang keempat itu referensinya ke EG 02, yaitu pengolahan risiko bisnis. Lalu untuk misi yang terakhir itu ke EG 07 atau kualitas informasi manajemen. Nah, untuk pemetaannya ada di tabel yang di samping. Nah, di sini tuh simbol P itu nilai primer menandai area atau aktivitas yang menjadi prioritas utama untuk dievaluasi. Nah, ini untuk pemetaan IGK-nya dari referensi tadi EG02 itu diperoleh AG-nya AG02 dan AG07. Lalu dari EG07 AG-nya itu AG08 dan AG10. Lalu dari EG10 itu diperoleh AG12. AG02 itu pengolahan risiko terkait, AG07 keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur, aplikasi dan privasi, AG08 itu kualitas informasi manajemen TI, AG010 kualitas informasi manajemen TI, dan AG12 staf kompeten dan termotivasi dengan pemahaman bersama tentang teknologi bisnis. Lalu ada pemetaan AG ke Gamo. Proses pemetaan ini menunjukkan tujuan strategi TI AG seperti pengolahan risiko, keamanan informasi, dan kualitas manajemen TI. Sedangkan baris yang menampilkan sasaran pengolahan TI atau GAMO itu seperti pengolahan risiko, keamanan, dan aset. Tabel pemetaannya ada di samping. Dan untuk hasilnya dari EGAG yang diperoleh dari AG02 diperoleh gamonya EDM 03, APO 12, DFF 05. Dari AG07 diperoleh EDM 03, APO 12, APO 13, DAI 10, DFS 04, DFS 05, 6, APO 11, APO 14, dan NEA 01. Lalu dari AG02 diperoleh APO 07, APO 08, BAI 08, dan NEA 01. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk domain yang akan kita gunakan. Ada dua domain berdasarkan hasil dari pemetaan ya AG Gamo.
Yang kami gunakan ada dua domain, yaitu EDM03, Ensure Risk Optimization, yaitu mengelola risiko teknologi pada tingkat strategis. Penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya, karena ini dapat membantu mencegah kegagalan sistem atau gangguan layanan penting, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji. Lalu domain yang kedua yaitu DSS 05. DSS 05 itu untuk manage security, yaitu pelayanan yang menyediakan layanan keamanan berkelanjutan dan memastikan perlindungan terhadap ancaman cyber dan keberlangsungan operasional pemerintahan. Domain ini penting digunakan untuk keamanan layanan yang digunakan oleh masyarakat, seperti dalam proses pendidikan dan layanan haji. Oke, next. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang scope auditnya. Untuk scope audit, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola TI di Kementerian Agama XYZ mencakup pertama, evaluasi kebijakan dan prosedur tata kelola informasi. Yang kedua, struktur organisasinya dan pembagian tugas terkait pengelolaan informasi. Yang keempat, kompetensi dan sumber daya manusia. Yang kelima, indikator kinerja dan mekanisme pelaporan kinerja. Selanjutnya, struktur organisasi dari tempat audit yang kami lakukan. Ada Kepala Kantor Kemenak, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, penyelenggara, penyelenggara syariah, dan kelompok jabatan nasional. Nah, selanjutnya untuk RACI. Dari struktur organisasi yang diberikan oleh tempat audit kami, sebelum kita masuk ke pembahasan RACI, sebenarnya apa sih RACI itu? RACI adalah alat pemetaan peran dalam suatu proyek atau proses untuk menunjukkan siapa yang menjadi responsibel atau yang bertanggung jawab mengerjakan atau yang menjawab dari beberapa aktivitas domain dan atau akuntabel yang memiliki kewenangan penuh atau konsultan yang diberi konsultasi dan informat yang diberi informasi. Adapun untuk cara pemetaannya dengan mencocokkan setiap tugas seperti mengevaluasi manajemen risiko ke individu atau jabatan terkait. Kita masuk ke penentuan mesinnya. Di sini, pertama kita menentukan laci untuk domain EDM03. Nah, dalam COVID 2019 terdapat komponen optimization strukturnya nih. Ada yang pertama ada board, executive commit, chief executive officer, chief risk officer, chief information officer, IT governance board, enterprise risk commit, chief information security officer. Nah, setelah kita menemukan komponen dari COVID 2019-nya terkait fungsional strukturnya, kita tetapkan cocokologi dengan fungsional struktur COVID yang terkait tadi dengan struktur organisasi yang aktualnya. Ya, contoh di sini ada board sebagai accountable. Nah, kalau di studi kasus kita, boardnya itu adalah kepala kantor Kemenak. Dan untuk si financial officer, yaitu bagian tata usahanya. Dan untuk bisnis proses ownernya, ada beberapa bagian nih. Yang pertama ada seksi pendidikan madrasah, seksi PD Pontren, dan penyelenggara haji dan umroh. Lalu
Untuk Chief Executive Officer itu pendidikan agama Islam, dan Relationship Manager yaitu bimbingan masyarakat Islam. Dan untuk Chief Information Officer yaitu penyelenggara syariah. Dan Service Manager adalah jabatan fungsional. Nah, untuk peran-peran masing-masing struktur organisasinya, di antaranya untuk kepala kantor Kemenaknya itu sebagai akuntabel dan bagian tata usaha sebagai konsult, dan seksi pendidikan madrasah sebagai inform, seksi PDP Kontra inform, pendidikan agama Islam responsibel yang akan mengisi audit checklist yang kita kirim nantinya, dan penyelenggara haji dan umroh sebagai inform, bimbingan masyarakat Islam sebagai inform, penyelenggara syariah sebagai responsibel, dan jabatan fungsional sebagai inform. Selanjutnya, ada RACI untuk domain DSS 05. Nah, sama seperti tadi, un- eh, pemetaannya itu melalui cocokologi dengan kerangka struktur COVID terkait yang sudah dibuat oleh COVID 2019. Nah, untuk hasilnya, Kantor Kemenak ini adalah sebagai accountable dan bagian tata usaha sebagai konsult dan inform, dan seksi pendidikan madrasah sebagai responsible dan inform, dan juga konsult. Eh, Lalu seksi PD Pontren sebagai responsible, konsult, responsible, inform, dan pendidikan agama Islam sebagai konsult, inform. Lalu penyelenggara haji dan umroh eh, sebagai responsible dan konsult dan inform. Lalu bimbingan masyarakat Islam, konsult dan inform. Lalu penyelenggara syariah sebagai konsult, inform, dan akuntabel. Next, di sini ada eh, activity domain. Nah, activity domain ini berfungsi untuk mengelompokkan aktivitas-aktivitas tata kelola dan manajemen TI agar membantu organisasi mengelola teknologi informasi secara efektif untuk mendukung tujuan strategi bisnis. Nah, activity domain ini yang akan kita kirim ke bagian terkait yang sudah ditetapkan dalam RACI tadi yang sebagai responsible. Nah, untuk activity domain EDM 03 terdapat 3 subdomain, yaitu EDM 03.01, ada ada 4 activity, yaitu yang pertama memahami organisasi dan konteks terkait risiko IT, menentukan risiko organisasi, menentukan tingkat toleransi risiko, dan sebagainya. Adapun untuk subdomain EDM 03.02 ada 4 aktivitas juga, dan untuk subdomain EDM 03.03 ada 1 aktivitas. Nah, dari hasil audit checklist ini nanti akan dihitung menggunakan rumus rating scale. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Baik, akan saya jelaskan. Di sini ada cara perhitungan capability level 2, EDM 03. Di sini ada tabel dari responden 1 dengan level capability level 2 dengan domain EDM 03. Di sini ada subdomainnya, ada EDM 03.01 dengan jumlah aktivitas 4, dan EDM 03.02 dengan jumlah domain 4 juga, dan EDM 03.03 dengan jumlah domain 1. Di sini ada dengan penilaian ya, maka mendapatkan skor 1. Jika tidak, maka tidak, kosong. Di sini total dari skornya 8 dengan rumus CC atau level kapabilitasnya sama dengan CLA atau jumlah dari
skornya, kemudian dibagi PO. Sigma PO yaitu jumlah aktivitas dikali 100%. Dan diperoleh hasil capability levelnya yaitu 89%. Selanjutnya ada hasil rekapitulasi level 2 EDM 03 dengan ID responden 1 dan responden 2. Dengan responden 1 jumlah aktivitasnya ada 8, hasil aktivitasnya 8, dan jumlah keseluruhannya itu 9. Dengan nilai capability 89% tadi. Kemudian responden 2 dengan nama ID, dengan jumlah nilai aktivitasnya 7. Kemudian jumlah keseluruhannya ada 9 dengan nilai capability perolehan 78. Kemudian total dari jumlah aktivitasnya yaitu 15 dari kedua responden dan jumlah seluruh aktivitas yaitu 18 dengan nilai capability 167. Dan kemudian dengan rumus CLI sama dengan R1 plus R2 dibagi 2. R1 itu responden 1 ditambah responden 2. Responden 1 perolehan nilai capability-nya 89 ditambah responden 2 78, kemudian dibagi 2 dan diperolehlah 89 tambah 78 yaitu 167, kemudian dibagi 2 dan diperoleh 83,5%. Dan di sini ada keterangannya tadi, Pak. Di sini CLI itu nilai capability level 2. Kemudian R1 responden 1, R2 responden 2, dan sigma R yaitu jumlah responden. Baik, selanjutnya, oh ya, untuk perolehannya yaitu largely accept atau sebagian. Dengan demikian tadi dinyatakan hampir tercapai, tapi belum dapat dilanjutkan ke perhitungan capability level 2 karena belum memenuhi syarat. Sini ada perhitungan capability level 2 dengan domain DSS05 dan tabel responden 1 dengan level capability level 2 dengan subdomain DSS05 dan titik 01 dengan jumlah aktivitas 2 dan DSS05 titik 04 dengan jumlah aktivitas 3 dan perolehan kuesioner yaitu 2 ya dan tidak 1 dengan total skor 2 dengan nilai capability level 67%. Kemudian di sampingnya ada hasil rekapitulasi dari DSS05 dengan ID responden, dengan jumlah responden ada 3, dengan ID responden 1, nama responden AAB, dengan jumlah nilai aktivitas 2 dan keseluruhan aktivitasnya 3, dan hasil nilai capability-nya 67%. Kemudian responden 2 dengan nama responden Dadang, jumlah aktivitas 2, jumlah keseluruhan 3, dengan nilai capability 67%. Kemudian responden 3 dengan nama Iwan, jumlah aktivitas 2, dan jumlah keseluruhannya 3 dengan nilai capability sama 67. Kemudian total dari jumlah aktivitas keseluruhan responden yaitu 6 dan jumlah keseluruhan aktivitasnya ada 9 dengan perolehan nilai capability 200. Kemudian dengan rumus tadi dan hasil capability objektifnya yaitu 67%. Pada tabel di atas, objektif proses DS05 Managed Security Service pada sistem Sialol menunjukkan tingkat kemampuan sebesar 67% pada level 2 atau largely safe. Dengan demikian, kata selanjutnya dinyatakan tidak tercapai dan tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya atau capability level 3. Di sini ada hasil dari analisis gap dengan domain EDM03 dengan ASIS-nya yaitu 2 atau hasil perolehan tadi mentok di level 2 dengan domain EDM03. Kemudian to-be-nya atau yang diinginkannya harusnya 4 dengan perolehannya gap-nya 2 dan di sini ada keterangan dari kekurangannya. Dari ke-1 ada Kementerian Agama belum memiliki rencana komunikasi resiko yang sistematis dan menyeluruh mencakup semua tingkat organisasi. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman di antara pegawai tentang bagaimana risiko harus dikomunikasikan dan dilaporkan. Kemudian yang kedua ada proses identifikasi dan pelaporan risiko masih terbatas dengan sebagian besar pegawai tidak merasa memiliki saluran yang jelas untuk melaporkan risiko, peluang dan masalah kepada pihak yang berwenang. Ini dapat mengakibatkan potensi risiko tidak terdeteksi atau terlambat ditangani. Yang ketiga ada kekurangan Kementerian Agama belum menetapkan tingkat toleransi risiko yang jelas tanpa adanya definisi yang tepat mengenai risk appetite
organisasi berisiko mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko. Kemudian gap dengan domain DSS 05, pasisnya dicapainya sampai level 2, kemudian to be-nya yang seharusnya max levelnya itu 4, dan perolehan gapnya 2. Dan kemudian kekurangannya yang ke-1, Kementerian Agama belum sepenuhnya menginstal dan mengaktifkan alat perlindungan perangkat lunak berbahaya di semua fasilitas pemrosesan. Selain itu, file definisi perangkat lunak berbahaya tidak terlalu diperbarui secara otomatis atau semi-otomatis yang meningkatkan resiko terhadap serangan malware. Yang kedua, proses penyaringan lalu lintas masuk seperti email dan unduhan masih kurang efektif. Hal ini menyebabkan potensi ancaman dari informasi yang tidak diminta seperti spyware dan email phishing tidak terdeteksi dengan baik. Yang ketiga, ada pengelolaan hak akses pengguna belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi bisnis dan kebijakan keamanan yang ada. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa pengguna memiliki akses yang lebih dari yang diperlukan berdasarkan prinsip hak istimewa yang paling rendah. Yang keempat, ada Kementerian Agama belum secara konsisten mengkomunikasikan kewaspadaan terhadap perangkat lunak berbahaya kepada pegawai. Pelatihan berkala tentang perangkat lunak berbahaya dapat dalam penggunaan email dan internet juga belum dilaksanakan secara rutin. Kemudian yang kelima ada proses identifikasi pengguna internal, eksternal, dan sementara, serta aktivitas mereka pada sistem TI belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melacak aktivitas pengguna di dalam sistem. Yang keenam ada autentifikasi, akses ke aset informasi tidak sepenuhnya dikelola berdasarkan peran individu atau saluran bisnis yang ada. Koordinasi dengan unit berbisnis terkait autentikasi dalam aplikasi juga belum optimal. Baik, selanjutnya. Di sini ada hasil dari analisis gap tadi. Dari tabel tadi, hasil perhitungan kesenjangan gap pada sistem halal yang digunakan pada Kementerian Agama perlu memperkuat tata kelola TI dengan menetapkan kebijakan formal, melakukan evaluasi berkala, menyediakan pelatihan intensif bagi pegawai, serta memastikan implementasi monitoring dan konsisten untuk manajemen risiko dan keamanan informasi. Baik, kemudian di sini ada temuan audit dan rekomendasi. Dari temuan audit yang telah kami tentukan yang tadi, dan dengan domain IDM 03, capability level-nya yang dicapai hanya 2, dengan rekomendasi yang dapat kami berikan. Yang pertama, dari kekurangan pertama, yaitu Kementerian Agama disarankan untuk mengembangkan rencana komunikasi risiko yang komprehensif, melibatkan semua tingkatan organisasi. Rencana ini harus mencakup prosedur yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dan dalam setiap tahap komunikasi risiko. Dengan kekurangan nomor 2, dapat kami rekomendasikan disarankan untuk menciptakan sistem pelaporan yang mudah diakses untuk semua pegawai. Pengguna platform digital dapat mempermudah pegawai dalam melaporkan risiko secara real-time, sehingga meningkatkan responsivitas terhadap potensi masalah. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan yang ketiga, Kementerian Agama perlu melakukan workshop dengan manajemen puncak untuk mendiskusikan dan menetapkan tingkat toleransi risiko yang sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait manajemen risiko. Kemudian, temuan audit dari domain DSS 05 dengan capability level yang dicapai yaitu 2, dapat kami rekomendasikan. Yang pertama, disarankan untuk segera menginstal dan mengaktifkan alat pelindung perangkat lunak berbahaya di seluruh fasilitas pemrosesan, serta memastikan bahwa file definisi diperbarui secara otomatis untuk melindungi sistem dari ancaman terbaru. Kedua, Kementerian Agama perlu memperkuat sistem penyaringan lalu lintas masuk dengan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan memblokir ancaman seperti spyware dan email phishing sebelum mencapai pengguna. Yang ketiga, disarankan untuk melakukan audit hak akses secara berkala untuk memastikan bahwa akses pengguna sesuai dengan fungsi bisnis mereka. Implementasikan prinsip hak istimewa yang paling rendah untuk membatasi akses yang tidak perlu. Yang keempat, Kementerian Agama harus melaksanakan pelatihan berkala tentang kewaspadaan terhadap perangkat lunak berbahaya bagi seluruh pegawai. Pastikan prosedur pencegahan dipahami dan diterapkan dengan baik, termasuk cara melaporkan email mencurigakan. Kemudian yang kelima, Kementerian Agama harus mengimplementasikan sistem yang dapat mengidentifikasi semua pengguna dan aktivitas mereka pada sistem TI secara unik untuk meningkatkan keamanan dan auditabilitas. Yang keenam,
Kementerian Agama harus memastikan semua akses ke aset informasi diautentikasi dengan berdasarkan peran individu atau aturan bisnis yang jelas. Koordinasikan dengan unit bisnis untuk memastikan kontrol autentikasi dikelola dengan baik. Baik, dapat kami simpulkan dari temuan yang ada di lapangan berdasarkan hasil audit pada dua domain, EDM 03 Ensure Risk Optimization dan DSS 05 Manage Security Service. Kedua proses menunjukkan hasil capability level 2, namun dinyatakan tidak tercapai karena tidak memenuhi ke level selanjutnya. Pada EDM 03, nilai capaian mencapai 83,5% dengan kontribusi dari dua responden, yaitu Ibu Nur Fitriani dan Bapak Edi, yang menunjukkan performa cukup baik meskipun masih belum memenuhi standar. Kemudian dari domain DSS 05 hanya memperoleh capaian capability level 67% dengan tiga responden, Aab, Dadang, dan Iwan, yang menunjukkan performa lebih rendah dibanding EDM 03. Sehingga hal ini dapat mengidentifikasikan adanya kebutuhan peningkatan manajemen risiko dan layanan keamanan yang lebih optimal agar dapat memenuhi target capability level yang diharapkan. Baik, adapun saran yang dapat kami berikan dari domain 03 and Risk Optimization. Yang pertama, buat rencana komunikasi risiko yang komprehensif dan libatkan semua level organisasi agar risiko dapat dipahami dan dilaporkan dengan baik. Yang kedua, implementasikan sistem pelaporan risiko digital yang mudah diakses oleh pegawai untuk meningkatkan respon terhadap risiko. Yang ketiga, Kementerian Agama harus menetapkan tingkat toleransi risiko melalui workshop manajemen risiko agar keputusan risiko lebih terarah dan konsisten. Kemudian dari domain DSS 05, Manage Security Service, saran yang pertama, Kementerian Agama harus mengaktifkan perlindungan perangkat lunak berbahaya di seluruh fasilitas agar risiko serangan malware berkurang. Yang kedua, perbarui tingkat sistem penyaringan lalu lintas dengan teknologi yang efektif untuk memblokir ancaman spyware dan phishing. Yang ketiga, lakukan audit secara berkala terhadap hak akses pengguna untuk membatasi akses tidak perlu dan meningkatkan keamanan data. Yang keempat, Kementerian Agama harus memberikan pelatihan rutin kepada pegawai tentang kewaspadaan terhadap perangkat lunak berbahaya agar lebih waspada terhadap ancaman cyber. Yang kelima, lakukan identifikasi dan validasi akses pengguna TI secara rutin untuk memastikan aktivitas pengguna terkontrol dengan baik. Kemudian saran yang terakhir, yang keenam, yaitu Kementerian Agama harus terapkan autentifikasi akses informasi yang lebih ketat berdasarkan aturan bisnis yang jelas dan koordinasikan pengelolaan secara menyeluruh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, eh, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.